Yang keempat, yang terakhir dari beriman kepada malaikat, yaitu al-imanu bima 'allimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala kat tasbih wa ta'abbud lahu lailan wan naharan biduni malal wala futur. Beriman dengan amalan-amalan atau tugas-tugas mereka yang kita ketahui. Ya, beriman dengan tugas-tugas mereka yang kita ketahui, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti tasbih yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Anbiya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusabbihul laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, mereka tidak futur. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam. Mereka tidak berjenuh, mereka tidak bosan, dan mereka tidak futur. Ini ada malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tugas-tugas yang lain, seperti ada malaikat-malaikat yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, wa haffathumul malaikah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, malaikat menaungi mereka, yaitu di majelis ilmu. Kemudian juga ada para malaikat-malaikat yang mereka memikul arasy. Ada malaikat yang mereka memikul arasy. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Nah, ada sebagian dari malaikat-malaikat itu yang memiliki tugas-tugas khusus, tugas-tugas tertentu. Seperti siapa? Seperti malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan kepada para rasul. Demikian juga malaikat Mikail yang tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan pohon, menumbuhkan padi-padi yang ada di sawah dan yang lainnya. Demikian juga malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur, yaitu pada saat hari kiamat dan pada saat membangkitkan manusia dari kematian-kematian mereka. Demikian juga malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan ruh orang-orang tatkala dia mati. Demikian juga malaikat yang menjaga neraka dan malaikat-malaikat yang menjaga surga dan malaikat-malaikat al-muwakkilina bil ajinnah fil arhami idza tamalil insani arba'a ashhur fi batni ummi. Atau malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim seorang ibu, yaitu tatkala usia kandungannya sudah sampai 4 bulan. Maka malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim seorang ibu tersebut untuk menuliskan 4 hal kepada janin tersebut, yaitu bikatabi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyun aw sa'id, menulis rezekinya. Jadi Masya Allah, saat kita masih di dalam kandungan ternyata kita sudah punya rezeki. Ya, masih dalam kandungan kita sudah punya rezeki yang dicatat oleh para malaikat, yang sudah dituliskan oleh para malaikat sampai kita wafat. Jadi kenapa kita harus takut kalau misalnya kita bekerja di sebuah sesuatu yang haram dan kita mengetahui setelah kita mungkin mendengar kajian, membaca buku-buku, kita baru mengetahui, Masya Allah, ternyata pekerjaan saya ini adalah sesuatu yang terlarang. Kenapa kita harus takut meninggalkan pekerjaan tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan rezeki kita sampai kita mati. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan rezeki kita. Contohnya kita kerja di sebuah bank yang ribawi, atau sebuah perusahaan ribawi. Ya. Maka kenapa kita harus takut meninggalkan pekerjaan tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh para malaikat untuk mencatat rezeki kita sejak kita dari kandungan. Kemudian selain menulis rezeki, maka mereka juga menulis ajal kita, di mana kita meninggal, di mana kita wafat. Mereka juga menulis amalan-amalan kita, mencatat amalan kita, mencatat apa yang kita lakukan. Ya, hari ini kita ngapain, besok kita ngapain. Nah, mereka mencatat semuanya. Demikian juga mereka mencatat apakah kita termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Apakah kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Sudah dicatat oleh para malaikat.
Contoh yang lain juga seperti malaikat yang menjaga amalan-amalan kita, ya, yang mencatat amalan-amalan kita. Ya, ketika kita beramal di dunia ini, maka mereka mencatat amalan-amalan tersebut yang mereka berada di sebelah kiri dan kanan kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Nah, ya, sebagaimana yang Allah katakan, ya, tidaklah ma yalfidhu min qaulin, tidaklah apa yang kita ucapkan ini illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali ada malaikat raqibun 'atid yang mencatat apa yang kita kerjakan, ya, mencatat amalan-amalan yang kita lakukan. Demikian juga seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada jenazah yang baru dikuburkan ke dalam liang lahat, ya, untuk didudukkan, kemudian ditanya kepada jenazah tersebut, kepada mayat tersebut, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ini di antara tugas-tugas malaikat-malaikat. Maka kita harus beriman dengan ini semua. Beriman dengan wujud mereka, beriman beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, beriman dengan sifat-sifat mereka, dan beriman dengan tugas-tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an.